Oh, mungkin ini secara background dulu ya Pak ya, sebelum kita memulai dialog kita pada hari ini. Mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana Master System Infotama begitu ya Pak ya, kinerjanya di kuartal 1 tahun 2025 ini Pak? Ya, jadi Master System merupakan sebuah perusahaan IT atau tepatnya sistem integrator. Klien kita mainly di perbankan dan telekomunikasi, meskipun ada beberapa juga yang dari oil and gas dan manufacturing. Tahun lalu kita memiliki pertumbuhan yang sangat agresif. Tahun ini atau quarter ini kita masih punya pertumbuhan yang cukup moderat. Cukup moderat ya Pak ya. Selain finansial, sektor-sektor mana saja nih Pak yang paling banyak begitu ya menggunakan jasa dari MSTI ini Pak? Ya, memang yang paling banyak memang perbankan. Karena perbankan memerlukan IT untuk menjangkau nasabahnya atau menjadi core bisnisnya dia. Karena itu memang pangsa pasar di sana sangat besar. Baik, baik Pak Joko. Ini kan nggak hanya tahun ini sih ya, tapi beberapa tahun kebelakangan kita seringkali berbicara soal digitalisasi begitu ya, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi yang ada begitu ya Pak ya. Sesuai permintaan terhadap layanan solusi IT Pak di sektor korporasi dan pemerintahan saat ini, bagaimana Anda menilai tren digitalisasi di Indonesia saat ini Pak? Ya, tren digitalisasi di Indonesia itu bisa saya bilang sangat progresif ya. Oke. Mungkin kita bisa lihat begini, penduduk Indonesia kan kira-kira 280 juta. Betul. Pengguna internet di Indonesia itu kira-kira 210 juta. Jadi sangat banyak. Nah, berdasarkan fenomena ini, perbankan atau sebenarnya korporasi lah, itu berlomba-lomba melakukan yang namanya digital transformation untuk menjangkau klien-klien mereka yang 210 juta ini. Nah, mereka mengeluarkanlah layanan digital. Nah, layanan digital ini tentunya pasti memerlukan keamanan cyber lah atau cyber security supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pemerintah juga sangat mendorong yang namanya layanan publik digital. Kira ada 27.000 aplikasi yang sudah di launching oleh pemerintah. Ini semua tuh membuat layanan digital di Indonesia tuh ya bisa saya bilang sangat progresif ke depannya. Bisa dikasih contoh mungkin Pak, spill dikit layanan digitalnya ini seperti apa sih Pak? Jadi mungkin contohnya juga Bank Indonesia mengeluarkan layanan pembayaran digital payment melalui QRIS. Itu otomatis semua pembayaran dari tadinya cash, mungkin harus di pasar-pasar itu masih pakai cash, sekarang udah pakai QRIS. Cashless sekarang ya Pak ya? Kemudian bank dulu berlomba-lomba buka cabang. Sekarang mereka menghindari buka cabang karena itu mahal. Lebih mudah, lebih murah bagi mereka itu membuat app atau super app mereka sebutnya yang bisa menjangkau 210 masyarakat Indonesia pengguna internet. Atau yang paling simple, kalau kita ke restoran kadang-kadang order makanan aja harus pakai layanan digital. Iya kan? Itu contohnya. Oke, baik. Berarti dengan mengintegrasikan sistem-sistem yang ada begitu ya Pak ya. Fokusnya juga kan di keamanan begitu ya Pak ya. Berarti MSTI juga menyiapkan adanya keamanan atau security data begitu Pak, atau seperti apa? Ya, pasti. Maksudnya itu istilahnya comes along, maksudnya kayak memang udah keharusan beriringan, ya, harus beriringan. Jadi kalau tanpa security ya sangat berbahaya sekali ya. Korporasi itu membuat layanan digital yang dipublish, kemudian dipakai oleh orang banyak, terus security-nya tidak mumpuni atau tidak sophisticated, ya pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Pak Joko, sebetulnya kan di bidang teknologi begitu ya, penyedia solusi IT ini kan tidak hanya ada satu atau dua, persaingannya cukup ketat begitu ya Pak Joko ya. Apa strategi utama dari MSTI ini Pak dalam memperkuat posisi sebagai penyedia solusi IT di Indonesia? Ya, jadi Master System itu kan sudah 31 tahun. Kita udah punya yang namanya reference customer. Jadi strategi kita yang pertama pasti mempertahankan yang ada. Kemudian mencari celah pertumbuhan yang baru.
Jadi yang ada ini adalah lebih banyak kita ke arah project-project atau kontrak ICT infrastruktur. Baik. Tapi sebenarnya kayak digital transformation itu kan bukan cuma infrastruktur, itu juga membutuhkan sebuah solusi. Makanya Master System pengen juga memposisikan diri itu sebagai mitra digital transformation bagi klien kita. Nah, contohnya ya nanti kita bisa sediakan kayak solusi multi cloud. Jadi klien tuh bisa nggak perlu invest 100%, tapi bisa setengah diinvest di on-premise, setengah menggunakan cloud. Nanti mereka bisa meredundant sistemnya mereka sehingga lebih baik gitu. Kemudian strategi kita pastinya ya tadi udah saya katakan kita lebih banyak main di perbankan dan telekomunikasi. Kita mau juga coba masuk ke industri lain yang lagi berkembang. Jadi contohnya kesehatan, pendidikan, atau manufaktur. Nah, yang ketiga mungkin kalau kita ngomong strategi, apalagi perusahaan IT, itu ya human resource atau engineer kita yang sangat penting kan. Jadi strategi kita memang harus terus-menerus memberikan training, soft skill, hard skill, technical skill, agar engineer kita itu bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, kemudian siap memberikan solusi, siap memberikan support kalau ada terjadi masalah. Itu strategi kita. Pak Joko, yang menarik tadi, SDM. Begitu ya, karena kan teknologi majunya begitu pesat ya Pak ya. Tidak semua orang bisa mengikuti begitu. Tapi di industri Anda semua orang harus mengikuti. Nah, selain upaya-upaya tadi yang sudah Anda sebutkan begitu Pak, bagaimana kemudian akhirnya benar-benar menyiapkan SDM-nya supaya memang benar-benar mampu bersaing bukan hanya di Indonesia saja, tetapi secara global begitu Pak Joko? Iya, jadi yang kita lakukan adalah seperti misalnya kita membentuk grup-grup kecil di dalam perusahaan untuk membahas spesifik teknologi. Jadi memang rasanya saat ini nggak ada manusia super yang bisa menguasai end-to-end teknologi semua. Tapi lebih banyak spesialisasi. Jadi kita harus membentuk tim-tim kecil, membahas AI. Yang ini membahas security, ini membahas load balance, yang ini membahas solusi lain-lain lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ini kita bisa rangkum, jadi di atasnya nanti ada yang namanya solution architect. Dia yang nanti mengkolaborasi semuanya. Jadi tantangan nggak sih Pak? Wah, ya luar biasa lah. Nah, tapi itu menarik lah di IT. Oke, baik. Pak, ini dalam hal pengembangan infrastruktur IT begitu ya, bagaimana MSTI betul-betul membedakan diri daripada kompetitornya nih Pak? Iya, jadi bagaimana sebenarnya perusahaan IT boleh dibilang semua bisa mengaku bahwa memiliki pengetahuan IT pasti harusnya. Nah, untuk membedakan Master System dengan kompetitor, Master System punya strategi itu mendekatkan diri dengan klien. Kita coba belajar mengenai bisnis proses klien. Kemudian kita tahu sebenarnya gap di operasional, apa sih yang membuat operasional mereka itu bermasalah atau kurang efisien, kurang bagus. Nah, dari gap itu kita bisa membuat solusi yang tepat. Bukan cuma asal bikin solusi kemudian dicocok-cocokin, lebih seperti itu. Nah, selain itu juga kita coba membuat aplikasi-aplikasi sendiri, jadi yang dibuat di atas platform prinsipal kami lah pastinya. Jadi solusi-solusi kayak kita sebutnya MS Insight, MS Experience, banyak listnya lah. Yang terakhir kita baru launching yang namanya Aman Terus. Ini aplikasi baru nih. Jadi aplikasi-aplikasi ini tentunya karena buatan Master System ya hanya Master System yang punya, dan ini mengkomplement solusi yang dari prinsipal.